Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 10 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tragisnya Hidup Saul. Tragisnya hidup Saul. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tawarikh pasal 10 ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjata melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar tentang kisah hidup manusia yang bernama Saul, seorang raja yang diangkat oleh Samuel setelah melewati zamannya, yaitu zamannya hakim-hakim, masuk ke dalam zamannya raja-raja. Berkati kami agar kami memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ini kisah tragisnya hidup Saul. Saul meninggal dengan ketiga anaknya, segenap keluarganya sama-sama mati. Kalau kita lihat kepada ayat yang berikut, ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul dan anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang-orang Filistin dan menetap di sana. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang-orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, maka pemanah menjumpainya dan melukainya. Kemudian terjadilah peristiwa bagaimana kemudian Saul membunuh dirinya sendiri dengan pedang daripada prajuritnya, dan prajuritnya sendiri juga ikut bunuh diri bersama dengan rajanya sendiri. Sahabat seperjalanan, kalau kita melihat kisah perjalanan Saul sebagai raja, dia adalah raja pertama yang diangkat. Tentunya ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dari awal perjalanan bagaimana Saul melaksanakan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan titahkan dan perintahkan. Namun di dalam perjalanan kehidupan Saul kita bertemu, Saul tidak punya kesabaran, memakai caranya sendiri, yang kemudian ditegur. Ditegur oleh siapa? Ditegur oleh Nabi Samuel karena dia melakukan persembahan dengan caranya sendiri, dan Samuel mengatakan bahwa engkau adalah orang bodoh. Engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah dan perintah Tuhan. Engkau tidak sabar. Di dalam proses kehidupan Saul di kemudian hari, yang awal-awalnya hidup dengan cara-caranya Tuhan, yang awalnya hidup dengan melakukan perintahnya Tuhan, kemudian berubah dengan melakukan hidup dengan cara-caranya sendiri dan melakukan perintah dari kehendaknya sendiri. Inilah sebuah kehidupan yang pada akhirnya berujung tragis, yang tidak hanya membuat kerugian buat Saul sendiri, tapi juga kepada anak-anaknya, bahkan kepada bangsanya yang dipimpinnya sendiri. Tercerai berai seluruh rakyat yang ada. Kalau kita kategorikan bahwa kehidupan yang baik, agar kehidupan kita itu tidak tragis, maka ada sebuah konsistensi kehidupan yang setia terus-menerus. Ada kehidupan dengan segala kerendah hatian dan ketaatan yang terus-menerus. Ada sebuah kehidupan di dalam ketaatan dan fokus yang tidak berubah kepada Allah dan firman-Nya yang terus-menerus. Maka kehidupan kita akan terjaga. Penyertaan Allah itu akan selalu dilimpahkan kepada kita. Pertolongan Tuhan itu selalu hadir. Kekuatannya juga di dalam kelemahan kita selalu diberikan kepada kita. Dan kita dirancangkan dalam rancangan damai sejahtera. Kita akan memenangi peperangan, tidak melawan Filistin pada zaman sekarang, tapi memerangi
melawan segala macam persoalan kehidupan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita berperang dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Namun tatkala kita tidak sabar menantikan waktunya Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan caranya kita, dan kita lebih mendengar suara hati kita dan bukan suaranya Tuhan. Kita melakukan caranya kita dan bukan caranya Tuhan. Apa yang terjadi pada Saul? Saul meninggal, Yonatan mati, anak-anak lainnya juga mati. Kemudian juga prajurit-prajurit yang dibawa pimpinannya juga tercerai-berai. Dan rakyatnya kemudian berlarian kemana-mana. Sebuah kehidupan yang tragis. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari pada bagian ini? Marilah kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah ini. Agar setiap perbuatan kita itu memiliki sebuah konsistensi, kesetiaan di dalam banyak aspek. Bukankah kita seringkali hanya berdoa pada saat kita dalam kesulitan, terjepit, kita ingat Tuhan, tatkala orang lain tidak bisa menolong kita, baru kita berdoa. Bukankah kita akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, rajin ibadah, tatkala kita mengalami kesulitan, persoalan, kita tidak berdaya, baru kita datang kepada Tuhan. Namun tatkala seperti Saul, sesudah diangkat jadi raja, merasa posisi ada di tangan dia, kekuasaan ada di tangan dia. Nasib orang-orang yang ada di bawah dia seakan-akan dia sendiri yang menentukan. Dia mulai lupa kepada sebuah prinsip tentang konsistensi ketaatan yang tidak berubah. Sikap hati yang tidak berubah. Bahwa kita bukan siapa-siapa dan bahwa kita bukan apa-apa. Segala kebesaran, kemuliaan, kehebatan, kuasa hanya berasal dari Allah. Dan kalau kita kemudian dititipkan aspek-aspek yang disebutkan tadi, mungkin kita diberikan kelimpahan berkat karunia finansial, kita diberikan pendidikan yang baik, kita mendapatkan segala kekuasaan dan posisi, kita punya pengaruh dan dipandang oleh orang banyak. Secara tidak sadar semuanya ini akan menjadi sebuah godaan untuk menggeser Tuhan dalam pusat hidup kita, lalu kita menjadikan diri kita sendiri yang bertata atas hidup kita. Kita menjadi Tuhan atas diri sendiri. Dan tatkala kita menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan atas hidup kita dan bukan Tuhan, maka yang dilakukan adalah cara-cara kita sendiri. Yang dilakukan adalah segala sesuatu yang menurut keinginan kita. Di sanalah terjadi yang disebut dengan tragisnya kehidupan Saul. Dan itu bisa terjadi juga tragisnya dalam kehidupan kita. Kita belajar dalam kehidupan yang nyata. Bagaimana orang-orang kaya kemudian yang menjadi sombong, kemudian jatuh kepada jurang yang terdalam. Ada orang-orang yang berhasil kemudian menjadi lupa diri. Dia tidak memakai seluruh kuasa kekuatan yang dimilikinya untuk menjadi berkat buat orang lain, tetapi lebih memakai meninggikan dirinya. Dia berdiri di atas penderitaan orang lain, dia tertawa di atas kesusahan orang lain, dia menjadi kaya raya di atas kemiskinan orang lain, dan dia bertepuk tangan di atas segala sesuatu yang membuat orang lain dirugikan di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, dalam perjalanan hidup kita, mari kita mengamati dan kita mencerna berapa banyak orang yang hidupnya tragis seperti Saul. Dan biarlah hidup kita jangan mengalami sebuah kehidupan yang tragis seperti Saul. Karena mengapa? Karena setianya, konsistensinya tidak dilakukan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Allah sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah hidup kami jangan sampai mengalami ketragisan seperti hidup Saul, namun hidup kami diberkati karena kami setia dan taat kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.